Pasgasus merupakan salah satu ekstrakurikuler Paskibraka yang berada di SMA Negeri 1 Tuban. Pasgasus memiliki kepanjangan, yaitu Pasukan Petugas Khusus. Pas yang berarti pasukan, yaitu kelompok dalam jiwa kebersamaan. Gas berarti petugas, yaitu pengemban amanah. Sus yang berarti khusus, yaitu inti dari kebutuhan pendidikan. Pencetusnya adalah Dr. Andes Kusworo Budi Mulyoto, MPD, yang didirikan tepat pada tanggal 17 Agustus 2002. Pasgasus berada di bawah naungan OSIS Kasih 2, Wawasan Kebangsaan. Pasgasus juga merupakan panutan siswa-siswi SMA Negeri 1 Tuban karena sebagai contoh dan panutan dalam kedisiplinan. Alasan SMA N1 adalah barometer sekolah di Tuban yang harus mendukung kegiatan positif, kreatif, cerdas, dan dinamis. Waktu itu saya memberi pemahaman pada rapat pleno OSIS Matu bahwa sekolah kita harus punya kelompok pasukan khusus yang keberadaannya akan memberi dukungan khusus di bidang disiplin dan baris berbaris. Nama Pasgasus karena dulu waktu pelajar jadi wakil Paskibraka, maka saya wariskan nama Pasgasus, artinya pasukan petugas khusus jika akan ada seremonial. Respon siswa dan sekolah sangat mendukung dan diikuti oleh 48 siswa. Ada, jadi juara 2 se-Jawa Timur lomba baris berbaris, penyelenggaraannya Dinas Pendidikan Provinsi. Bagus, keduanya punya kepedulian untuk rutin latihan dan ikut lomba di event yang persaingannya lebih ketat. Tetap semangat, eksis, dinamis, pertahankan semua reputasi prestasi yang sekarang. Pasgasus pilar untuk nama baik Sematu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya mengenalkan diri. Nama saya Mahfud. Saya lahir di Tuban tanggal 3 Januari tahun 1962. Bertempat tinggal di Kebensari, RT 1 RW 1 Tuban. Pendidikan terakhir S2. Status saya sebagai guru PNS di SMA Negeri 1 Tuban sejak tahun 2009. Sampai sekarang saya masih mengajar di SMA 1. Tepatnya pada tahun pelajaran 2013-2014. Saya ditunjuk sebagai pembina itu secara bottom up, bukan top down ya. Jadi bottom up itu karena keinginan dari siswa khususnya yang tergabung di dalam Eskul Pasgasus. Saya kemudian dengan mempertimbangkan berbagai hal, tawaran itu saya terima dan akhirnya didukung oleh kepala sekolah dan dimasukkan di dalam SK pembagian tugas. Alhamdulillah enjoy ya di situ. Akhirnya sampai sekarang masih tetap menjadi pembina. Ya tentu karena ini
eskul yang saya anggap baru bagi saya, sedangkan eskul ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang eskul yang lain. Juga ada kemampuan-kemampuan khusus yang harus dikuasai oleh anak-anak yang tergabung di eskul Pascasus ini. Tentu tantangannya cukup banyak ya. Ya, pertama bagaimana membuat anak-anak yang di eskul Pascasus ini bisa benar-benar serius ya. Tantangan kita pertama itu membuat anak-anak itu serius, karena saya tidak mau menerima sesuatu yang tidak serius. Dan kemudian setelah anak-anak itu serius, maka tantangan kita adalah bagaimana mencukupi kebutuhan untuk kegiatan eskul ini, karena sekolah terus terang saja anggarannya juga sangat terbatas. Maka disitulah tantangan itu muncul untuk mencukupi pendanaannya untuk kegiatan. Sedangkan kegiatannya banyak sekali ya. Dan alhamdulillah tantangan itu bisa ya sedikit demi sedikit bisa teratasi. Semenjak saya jadi pembina, selalu saya bicarakan dengan pihak sekolah ya. Tentu ketika merumuskan rencana anggaran sekolah itu, saya mengajukan ya usulan tentang penganggaran, meskipun waktu itu juga masih belum cukup untuk kebutuhan Paskas yang semakin lama semakin banyak, semakin besar. Nah, semenjak tahun 2014 awal itu kan saya sudah mulai untuk bagaimana sekolah supaya menganggarkan untuk kepentingan eskul Pascasus ini, terutama di dalam hal menangani tentang diklat ya, kemudian sedikit untuk lomba. Kemarin saya lihat dari perubahan yang terjadi itu ada tapi tidak terlalu signifikan, karena setiap kepala sekolah menghendaki supaya eskul yang ada itu semuanya bisa meningkat prestasinya. Saya lihat memang puncaknya ketika Pak Mukti menjadi kepala sekolah itu, Pascasus ini mendapat support yang tinggi, baik pendanaannya maupun juga dalam hal pemberian izin untuk kegiatannya, itu luar biasa. Kita tahu di saat Pak Mukti itu kan kita 2 kali bisa ke lomba keluar kota, Jawa Barat itu ke Bandung ya, itu luar biasa. Sehingga puncaknya juga bisa mengantarkan salah satu dari anggota itu menjadi basket nasional kan itu, Mbak Lina itu. Ya itu kan di masa Pak Mukti. Mudah-mudahan di masa Pak Apar ini harapan saya juga seperti itu, walaupun beliau hanya 2 tahun di sini. Tapi insya Allah nanti kalau bisa dia hanya ya basket nasional lagi lah. Risiko yang menurut saya paling besar itu ketika ada permasalahan ya antara anak-anak kita yang menjadi anggota Pascasus itu dengan ya orang tua. Artinya apa? Ketika anak ini harus banyak untuk berlatih, kemudian waktunya tentu kan tersita untuk latihan. Kadang ada orang tua yang kurang paham ya, bahwa ini latihan ini memang dibutuhkan untuk bagaimana anak-anak ini bisa berprestasi, baik itu di lombanya maupun di tugas-tugas yang dibebankan kepada Pascasus, ya, termasuk di paskibraka dan sebagainya. Dan memang eskul ini lalu berkembang menjadi sebuah pendidikan karakter. Nah itu beratnya mencapai itu,
ketika tidak harmonis antara siswa dengan orang tuanya ini perlu. Makanya saya selalu menekankan anggota Paskasus itu harus clear. Pertama hubungan dengan orang tua, clear hubungan dengan pelatih dan pembina, dan clear juga dengan sekolah. Menurut saya sangat penting ya, karena di sini keterpaduan dan langkah-langkah yang selaras itu perlu dibangun dengan pembina dan pelatih. Pembina itu kan sebagai manajer ya, yang menjembatani antara pelatih dan yang dilatih atau anggota itu dengan pihak sekolah dan pihak-pihak lain. Sehingga kalau hubungan pelatih dengan pembina kurang harmonis, ya tentu perjalanannya tidak akan bisa mulus ya, banyak hambatan. Nah, begitu pula anggota dengan pelatih. Anggota dengan pelatih paling intensif, hubungannya paling intim ya, karena setiap hari dia bersama pelatih. Instruksi-instruksi dari pelatih, teori-teori di dalam LBB yang disampaikan pasti harus diserap dengan baik. Itu tentu perlu satu ketaatan ya, hubungan harmonis antara pelatih dengan anggota. Makanya saya tidak memilih pelatih itu dari luar atau yang militer aktif begitu. Karena menurut saya ini pendidikannya lebih diutamakan. Sedangkan bukan masalah kedisiplinan seperti militer betulan, tapi di sana anak-anak harus juga diberikan bagaimana komunikasi dengan pelatih itu tidak terhambat secara struktural ya, lebih care ya, lebih mudah untuk menyerap ketika itu pelatihnya itu memiliki sifat edukatif ya, mendidik ya, persuasif edukatif itu dengan anak-anak. Ya, melihat dari awal sampai sekarang saya akan melihatnya fakta saja bahwa Mas Andi sosok yang paling tepat, dan itu sejak awal saya menunjuk itu karena pertimbangannya itu. Dia adalah murid saya dulu dan saya tahu bagaimana karakter lapangannya ya, kedisiplinannya, keberaniannya, ini memang butuh seperti dia. Sesuatu tanpa 3 hal itu, apalagi di pasukan ya, tidak mungkin bisa terbentuk dengan baik. Nah, beliau ini cocok, makanya saya gandoli benar ya. Saya sangat bangga dan bersyukur punya pelatih seperti beliau. Saya yang paling berkesan itu ya keguyupan anak-anak itu loh. Menganggap kita ini keluarga besar lah ya. Baik itu yang sudah jadi alumni maupun yang masih aktif itu kan tidak hubungannya tidak renggang begitu. Bahkan masih saling mendukung, mensupport ya. Saya itu yang paling berkesan. Dan mudah-mudahan ini memang terus dipertahankan ya. Saya harapkan para alumni itu terus berkomunikasi dan sambung rasa dengan adik-adiknya yang masih aktif ya, dan memberikan support, dukungan moral, material ya, juga pengetahuan, karena anak-anak adik-adiknya ini kan butuh nanti juga bisa meniti karirnya kayak senior-seniornya yang sudah alumni itu yang penting. Saya berharap Paskasus ke depan ya lebih menjadi eskul ya, yang benar-benar profesional ya, profesional. Artinya profesional itu semua anggotanya menguasai benar apa yang mereka pelajari di Paskasus itu dan memiliki manfaat yang lebih ya. Paskasus Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Nama saya Sandi Dwi Saksana Aditya Chandra Kusuma. Saya di sini sebagai pelatih Pasgasus, pasukan petugas khusus SMA Negeri 1 Tuban. Saya lahir di Tuban tanggal 7 April 1994. Saya alumni SMA 1 Tuban tahun 2012. Dan setelah itu saya lanjut di pendidikan sarjana di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya tinggal di Desa Semanding, tepatnya di Dusun Semanding Barat, RT 1 RW 2. Di sini saya sebagai pelatih di SMA 1. Lalu kesibukan saya selain jadi pelatih, saya meneruskan sekolah saya di Pasca Sarjana. Dan selebihnya kesibukan saya ada di beberapa sekolah di luar SMA 1. Tapi karena ada pandemi sama ini, jadi beberapa sekolah akhirnya memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu sampai nanti pandemi bisa sedikit teratasi. Mungkin itu sekilas perkenalan dari saya. Nanti akan dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Acara. Pertama kali saya ditawari jadi pelatih Pasgasus itu sekitar tahun 2013 akhir. Ya, pertama saya mengajar ekstrakurikuler di SMA 1 itu ekstrakurikuler bulu tangkis ya, bukan Pasgasus. Jadi berjalannya waktu saya sambil membantu Pasgasus angkatan 2013-2014 dari angkatannya ketuanya Faisal Bakhtiari Sandi dan wakilnya Husna. Saat itu saya dimintai tolong untuk membantu di Pasgasus. Untuk resminya kemungkinan sekitar tahun 2014 ya. Jadi awal tahun 2014 itu saya ditarik sama Pak Mahfud. Jadi kami hampir berbarengan masuk Pasgasus itu. Ya, jadi Pak Mahfud masuk, saya juga ikut masuk atas rekomendasi dari Pasgasus angkatan waktu itu. Ya, jadi saya bukan berminat, jadi minat saya hanya membantu, bukan untuk jadi pelatih. Tapi berjalannya waktu 2014-2015 akhirnya Pak Mahfud mempercayai saya untuk memegang Pasgasus. Itu awal mula saya menjadi pelatih ya, tapi sejatinya bahwa saya itu bukan bidang saya di PBB itu ya. Bidang saya itu sebetulnya di bulu tangkis itu ya, tapi karena dulunya saya punya basic organisasi di OSIS, jadi mungkin itu salah satu faktor SMA 1 dan Pak Mahfud itu menunjuk saya sebagai pelatih Pasgasus. Problematikanya melatih Pasgasus itu sebetulnya ya nggak ada kalau sebetulnya ya, kan tergantung. Kalau dulu kan pertama namanya awal-awalan pasti problematikanya anggotanya sedikit ya. Anggotanya pertama saya megang itu cowoknya hanya ada 5 ya, selebihnya cewek. Jadi total tidak sampai 20 seingat saya ya di angkatannya. Ini ketuanya waktu itu Muhammad Sifa ya, Muhammad Sifa, lalu Astari, itu sedikit sekali Pasgasus itu. Belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan anggotanya hampir berapa ya, hampir 80 sekian lah dari 2 angkatan itu ya. Jadi dulu problematikanya di anggota, tapi problematika yang lain ya mungkin karena Paskib ini kan di Tuban ini kan belum seberapa terkenal kan ya, belum seberapa maju juga di Tuban itu. Jadi problematikanya bahwa kadang sekolah itu ini kegiatan apa sih? Nah, ya kenapa harus lomba terus gitu? Ya bagaimana bagi belajarnya anak-anak dengan ekstra ya, itu sebenarnya problematika sambil berjalan sampai sekarang gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan umur Pasgasus juga semakin tua, saya kira sekolah juga sudah memahami ya kegiatan Pasgasus itu apa saja, lalu didukung sama beberapa alumni yang memang sudah masuk di beberapa tempat yang bagus ya, PTN favorit, lalu kedinasan, lalu TNI Polri dan lain-lain. Jadi problematika itu pelan-pelan itu sudah tidak ada gitu. Mungkin problematika yang lain juga karena ada faktor
setiap tahun berganti personil, setidaknya pasti berpengaruh, setiap tahun berpengaruh dengan kualitas tim masing-masing. Cuma beberapa tahun ini timnya standar saja sih, masih bisa saling mengejar satu tim dengan tim yang lain. Kalau yang lain nggak ada ya problematikanya itu. Yang penting kita kerja bareng-bareng, diselesaikan bareng-bareng. Ya kalau problematika pribadi saya nggak ada, sepenuhnya emang Pasgasus masih bisa diatur lah. Ya jadi selama 7 tahun saya di sini, problematika yang paling banyak itu ya hanya di faktor anak-anak saja ya. Kadang didukung orang tua, kadang enggak gitu. Tapi selebihnya ya alhamdulillah prestasi juga masih bisa naik sedikit-sedikit itu ya. Jadi problematika yang lain saya kira tidak ada ya, karena semuanya bisa ditangani dengan bersama-sama, baik itu pelatih, pembina ataupun dari anggota Pasgasus. Mungkin itu kalau problematikanya ya. Sebetulnya berada di puncak itu kan tergantung kita melihat ya. Kita melihat, kalau saya sendiri melihat kita berada di titik puncak itu ya bisa di tahun 2018 bisa. Ya ketika itu kita ada salah satu anggota yang sampai ke Paskibraka nasional. Itu sebetulnya jadi titik puncak kalau Pasgasus itu hanya di bidang Paskibraka ya. Tapi kalau di bidang lomba kan beda lagi. Ya lomba itu kan banyak banyak event ya. Kadang kita hanya juara di tingkat ini ya, itu bukan berarti itu titik puncak kita di lomba, enggak. Tapi kalau di Paskibraka ya titik puncaknya di 2018 itu ya. Jadi 4 tahun saya di Pasgasus ya, setelah itu muncul ada Paskibraka nasional ya atas nama Nina Adining Tias ini yang sekarang jadi Poluan ya. Itu menurut saya itu titik awal Pasgasus itu dikenal di sekolah ya, lalu dikenal di berbagai sekolah yang lain ya, mungkin di SMP Tuban, lalu mungkin sekolah-sekolah di Jawa Timur ya yang sama-sama sering lomba. Mungkin dari faktor Nina itu akhirnya nama Pasgasus itu pelan-pelan semakin membaik gitu ya. Tapi apakah ada efeknya? Ada ya, dengan adanya Nina itu ya, karena setinggi-tingginya kita melompat kan pasti ada sedikit gesekan ya di tengah jalan itu ya. Ya seperti ya pasti ada lah yang suka tidak suka ya dengan prestasi Pasgasus itu ada, tapi sekiranya kita bisa mengatasi dengan baik lah ya. Itu ya, jadi 2018 itu menurut saya itu memang puncaknya Pasgasus di bidang Paskibraka. Kalau di lomba sih kita masih proses ya, belum nyampe situ ya, bismillah saja kalau itu. Lomba yang berkesan, semua lomba itu berkesan ya. Lomba pertama yang saya ikuti setelah jadi pengurus di Pasgasus itu yang di Uniro ya, Universitas Ronggolawe di Tuban sini. Ya itu lombanya tingkat kabupaten. Kita waktu itu masih belajar ya, mungkin belum seperti sekarang. Ya kita di situ lombanya tidak heterogen ya, lombanya homogen ya. Jadi ada tim putra, ada tim putri. Jadi lombanya dibagi juara 1 putra, juara 1 putri gitu ya. Waktu itu kita dapat di juara 1 putri ya, putranya dapat juara 2 seingat saya waktu itu. Itu pertama kali saya megang lomba Pasgasus. Setelah itu ada lomba pertama kali di Pasopati ya, di SMA 1 Lamongan. Itu salah satu lomba pertama juga saya mendampingi Pasgasus di event yang tingkat provinsi ya, waktu itu seingat saya tingkat provinsi lah. Nah di situ setelah dari Pasopati itu kita berkembang di lomba-lomba di Jawa Timur ya. Setelah itu sampai di 2017 ya, di antara 2017 itu kita pertama kali lomba di Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat itu seingat saya ya. Di Jawa Barat itu tepatnya di SMA 1 Cicalengka. Nah, itu menurut saya juga sangat berkesan ya, karena itu pertama kali Pasgasus itu go Jawa Barat ya, di luar kita sering lomba di Jawa Timur. Ya kita mencoba lomba di Jawa Barat. Ya walaupun pertama kali kita lomba di sana hasilnya memang tidak
tidak seperti yang kita bayangkan ya, karena memang di sana sudah menerapkan peraturan Perpang 2014 waktu itu ya, sedangkan kita belum tahu sosialisasi tentang dari Pangap itu menuju ke Perpang tersebut. Jadi waktu itu di sana banyak beberapa kesulitan, terutama di PBB ya. Kalau variasi formasi masih bisa nilainya masih bisa naik lah, tapi kalau di PBB kan di kiri semua rata-rata seingat saya. Jadi itu juga sangat berkesan karena itu pertama kali dan membuka pintu setiap tahun. Akhirnya Pasgasus berangkat ke Jawa Barat ya, sudah tahun ketiga. Terakhir itu di 2018 ya, apa 2019 itu ya, kita kembali lagi ke Cicalengka dengan hasil yang lebih memuaskan itu. Lalu yang kalau di titik awalnya Pasgasus bisa sedikit memberi peran di sekolah itu waktu ada lomba ini Jawa Pos ya, Jawa Pos Award ya. Jawa Pos Award itu titik balik bahwa penilaian dari sekolah itu sangat bagus di Pasgasus ya. Jadi Jawa Pos itu kan event resmi dari Dinas Pendidikan bekerja sama dengan pihak Jawa Pos gitu ya. Jadi waktu itu kita dapat juara 2 seingat saya dengan tim putri ya, dengan tim putri ya. Setelah itu kita lomba mewakili Kodim ya, mewakili Kodim dari ulang tahun TNI ya. Di situ kita lomba di Kodam 5 Brawijaya. Nah, di situ kita mewakili Kabupaten Tuban dengan atas nama Kodim 0811 Tuban, dan kita waktu itu dapat juara 3 seingat saya ya itu ya. Jadi menurut saya ada beberapa lomba yang memang menurut saya itu sangat berkesan ya. Ada lomba pertama, lalu di Jawa Barat. Lalu kalau di Jawa Pos sama Kodam ini ya, mewakili Kodim ini memang titik awal bahwa kita bisa intinya kita bisa memberikan sesuatu yang memang resmi. Ini ajang yang melibatkan sekolah ya. Jadi kalau lomba-lomba yang kita ikuti kan lomba-lomba yang memang ya itu kadang memang kita yang pengen lah, tapi ini kan ajang resmi yang wajib sekolah ikuti ya, dan akhirnya kita berprestasi di situ. Nah, itu 2019 ingat saya ya, 2019 itu titik awal bahwa Pasgasus memang bisa diharapkan ketika sekolah sangat membutuhkan, terutama di lomba Jawa Pos ya, lomba-lomba yang event-eventnya memang resmi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Ya mungkin itu ya, kalau semuanya sih berkesan ya. Semua berkesan ya. Kita sudah pernah jadi juara umum ya 2 kali ya. Ya semoga next bisa lagi lah gitu ya. Jadi berkesan juga itu juara umum itu di Surabaya ya. Jadi ya itu lomba yang berkesan ya. Selebihnya sih semuanya berkesan ya, semuanya berkesan. Tapi beberapa yang saya sebutkan itu yang mempunyai sejarah menurut saya sebagai pelatih Pasgasus. Keluh kesahnya waktu pertama saya di Pasgasus itu melatihnya, waktu itu keluh kesah karena saya nggak tahu PBB itu kayak gimana gitu loh ya. Jadi kan saya baru belajar itu di tahun 2015 ke atas lah ya, selebihnya itu saya tidak tahu. Kan itu dunia baru bagi saya ya, karena dulunya saya juga tidak mantan Pasgasus, saya itu hanya mantan pengurus OSIS saja. Jadi saya nggak tahu PBB itu kayak gimana. Ya sebenarnya keluh kesahnya di situ. Jadi anak-anak yang pertama dengan saya ya ini sama-sama belajar ya. Jadi kita lihat tim mana yang sekiranya waktu itu bagus ya, kita ikuti itu dulu ya, sambil nanti berkembang sampai akhirnya itu memang saya mulai mengikuti itu waktu di Perpang 2014 ya, di peraturan Perpang 2014 masalah PBB itu ya. Jadi itu saya mulai belajar. Oke, setelah itu setelah sudah mulai belajar ada pergantian lagi ya, Perpang nomor 58 2018 ya. Setelah itu saya baru belajar ya, baru belajar 2014, lalu ada peraturan baru 2018. Nah ini yang apa itu yang jadi keluh kesah juga, karena memang di Tuban kan tidak terlalu up to date ya PBB itu seperti apa tuh. Jadi pertama kali
memang anak-anak belajar bersama-sama dengan YouTube. Jadi setelah beberapa tahun itu akhirnya saya belajar sendiri dan memutuskan waktu itu ada kesempatan yang diberikan oleh teman-teman ya dari Jakarta. Ya akhirnya saya bisa berangkat ke Mabes ya di Cilangkap, Jakarta Timur untuk ikut TOT ya di sana ya bersama-sama pelatih dari Jawa Open ya, ada dari Surabaya, ada dari Bekasi, Jakarta, ya ada dari Jawa Tengah juga. Jadi di sana saya belajar PBB bersama pelatih-pelatih yang menurut saya itu levelnya sudah di atas saya semuanya. Jadi di situ saya belajar ya. Jadi keluh kesah saya di Pasgasus itu mulai terjawab di situ ya. Saya belajar sharing bersama teman-teman saya ya. Di situ ada yang dari terutama dari Jawa Tengah ya, dari Sukoharjo ya, dari Trucuk waktu itu, lalu ada yang dari Palembang yang memang waktu itu satu penginapan dengan saya ya. Saya dibantu sama mereka. PBB seperti ini gitu lah. Jadi pelan-pelan sudah terjawab. Oh ini toh ya keluh kesah sama dulu di PBB itu. Tapi kalau keluh kesah dengan anak-anak ya setiap tahun awal-awal pasti ada beberapa yang tidak suka ya dengan kegiatan yang kadang sampai memakan waktu sampai maghrib ya sampai isya. Kadang kita latihan karena jumlah anggota yang banyak, lapangan terbatas dan banyak lagi masalah. Akhirnya ada beberapa orang tua yang protes ya, itu memang jadi bumbu ya melatih Pasgasus itu susahnya di situ waktu itu. Tapi selepas di 2017 ke atas ya semuanya sudah tidak ada hal seperti itu ya. Kalau memang orang tuanya tidak setuju ya banyak anggota yang mundur ya, mundur teratur lah ibaratkan. Tapi kalau sekarang sih nggak ada ya, yang ikut memang benar-benar anak-anak yang memang niat ya untuk belajar bareng di Pasgasus. Jadi kalau kesah bareng anak-anak sebetulnya ya memang kita kesusahan untuk masalah tempat ya, lalu masalah waktu ya, masalah banyak sih ya, dana juga kadang ini memang jadi hambatan tersendiri di Pasgasus itu. Tapi yang lain kalau kesannya bisa diajak bareng-bareng lah ya gitu. Dan akhirnya kan waktu itu terjawab juga ya, dana berapa yang masuk di Pasgasus ya. Untuk lomba itu kita bisa pakai dana pribadi semua untuk bisa lomba kemana-mana. Jadi akhirnya di tahun-tahun ini sih kalau kesannya nggak terlalu banyak ya, banyaknya memang semua sudah teratasi karena berjalannya waktu ya. 7 tahun itu kan sebetulnya bukan waktu yang lama sih ya, singkat saja. Cuma kan diri 7 tahun itu saya belajar untuk memanage uang, menit waktu dan lain-lain gitu ya. Jadi keluh kesahnya sudah mulai terkikis lah dengan pengalaman yang sudah mulai banyak gitu ya. Mungkin itulah yang bisa saya ceritakan untuk masalah keluh kesah ya. Pertama kali ada lomba Pasgasus menyelenggarakan itu di 2014 ya. 2014 itu namanya waktu itu masih Radar ya, kreativitas anak muda Ronggolawe ya. Dan itu pertama kali Pasgasus menyelenggarakan event itu tingkat kabupaten dan pesertanya waktu itu nggak sampai 6 ya kalau nggak salah ya. Sedikit seingat saya ya, nggak banyak-banyak banget karena memang publikasinya juga kurang. Lalu eventnya juga tingkat kabupaten dan tidak banyak sekolah SMP di kabupaten yang punya eskul paskibra waktu itu ya. Jadi hanya sedikit ya. Jadi nama Radar itu sampai dengan di Radar 2015 ya. Setelah itu pindah nama menjadi Adipati ya, Aksi Pemuda Inovasi Paskibra Terpadu Indonesia. Ya, jadi nama itu kami ganti karena memang nama Radar ini sudah dipakai oleh media massa terbesar ya di Indonesia ya. Jadi kami takutnya ada persamaan nama, jadi akhirnya itu salah satu alasan karena kenapa kita ganti nama menjadi Adipati waktu itu ya. Jadi nama Adipati ini dipakai pertama kali di angkatan yang waktu itu ketuanya Muhammad Sifa ya, lalu wakilnya waktu itu Astari ya. Jadi di angkatan itu kita mencetuskan nama baru yaitu Adipati
Ya, sebelumnya waktu itu Adipati juga berkembang ya di sekitar Adipati 17, yaitu logo Adipati itu berubah ya, jadi dari logo waktu itu kuda jadi logo yang baru lagi. Ya, itu memang waktu itu idenya Sania ya membuat logo Adipati yang baru, dan sampai sekarang dipatenkan akhirnya sama Pas Gus untuk bikin event Adipati dengan logo tersebut. Gitu ya, logonya sudah sering muncul di Instagramnya Pas Gasus ya, akhirnya dipakai jaket, dipakai baju juga logo itu ya, memang itu logo baru Pas Gasus ya. Di antaranya ada 2 logo, yang logo satunya memang logo resmi yang memang dari dulu, dari awal Pas Gasus berdiri di 2002 itu sudah ada logo sendiri untuk Pas Gasus, tapi di Adipati ini kita punya logo sendiri karena ini memang brand sendiri untuk membuat lomba gitu ya. Jadi Adipati itu ya, baik Adipati ataupun Rider itu semua memang kebanyakan dari uang pribadi ya, dari uang pribadi, uang kas, lalu beberapa pihak yang mendukung ya, dari sponsor ya, terutama dari BUMN yang ada di Kabupaten Tuban, lalu dari beberapa pejabat yang ada di Tuban, lalu alumni Pas Gasus yang juga mendukung. Jadi akhirnya uangnya terkumpul banyak ya, akhirnya kita bisa menyelenggarakan event yang besar ya, dari level kabupaten sampai akhirnya terakhir ini kita levelnya tingkat Jawa ya, dari lomba yang hanya piala bergilirnya bupati, lalu Kapolres, Kodim, sekarang bisa nyampe ke Menpora ya, Menpora RI. Kita pernah berproses di sana. Di angkatannya waktu itu ketuanya Koko ya, dari Hamid Dwi Tioko itu, sama wakilnya waktu itu Oni ya. Jadi di situ kita memproses banyak piala ya, baik itu gubernur, baik itu Menpora ya. Tapi seingat saya kalau yang gubernur yang level-levelnya Jawa Timur itu di angkatannya Jafar Siddiq ya, Jafar Siddiq, lalu Hanin Kusumardi itu yang pertama kali dia sampai di tingkat-tingkat provinsi ya, minta piala bergilirnya. Tapi waktu di angkatan Koko ini bisa sampai naik di piala Menpora itu ya. Jadi dulu memang kesusahannya memang karena tidak banyak uang gitu ya. Sekolah juga tidak mungkin menganggarkan banyak karena memang eskul di SMA 1 Tuban ini kan banyak ya, tidak mungkin semuanya hanya untuk difokuskan di Adipati, kan tidak mungkin. Jadi ini kreativitas anak-anak Pas Gasus ya, dengan saya, dengan pembina ya, dengan disetujui oleh sekolah. Jadi semua sponsor, baik itu dana pribadi, dana dari sponsor, itu kita bisa masuk dan kita bisa kelola, dan setiap tahun kita bisa menyelenggarakan Adipati ya. Walaupun 2 tahun ini kita belum bisa menyelenggarakan karena ya terbentur pandemi ya, kita belum bisa menemukan cara yang tepat untuk virtual lomba Adipati seperti apa, dan memang kita juga belum koordinasi dengan sekolah apakah boleh ada Adipati 2021 ini secara virtual. Tapi kalau Adipati yang dulu ya, itu sejarah pertama berdiri. Sisi positif di Pas Gasus itu sebetulnya Pas Gasus ini bukan berarti bahwa ketika di Pas Gasus itu hanya bisa PBB ya, enggak ya, kita setidaknya bisa belajar berorganisasi ya di sini ya, berorganisasi dengan baik ya. Di sini kan ada pengurus harian ya, ada koordinator ya. Di situ anak-anak yang jadi anggota Pas Gasus bisa belajar untuk saling menghargai satu sama lain, pendapat satu sama lain gitu. Itu kalau sisi positif dari segi kita belajar organisasi. Tapi untuk dari belajar PBB itu kan tidak ada jeleknya, karena PBB itu di masyarakat juga dibutuhkan ya. Kalau 1 tahun sekali kita ada lomba gerak jalan, itu kan pasti antar RT RW itu kan juga kadang ikut lomba gerak jalan tingkat kecamatan ataupun yang menyelenggarakan PHBN kabupaten kan pasti ada. Dan di situ kan ilmu kalian bahwa PBB itu berguna. Kalau menurut saya ya, itu dari segi PBB ya, baik itu kamu di sekolah juga berguna ya, di masyarakat juga berguna, dan di kedinasan juga sangat berguna. Di beberapa kedinasan memang butuh untuk pintar PBB ya bukan pintar sih, lebih tepatnya paham PBB. Di TNI Polri jelas ya, dengan di situ memang ada ketika pendidikan pasti akan dikasih materi masalah
peraturan baris berbaris. Nah, itu yang penting ya. Itu yang penting menurut saya ya. Dari segi ilmu PBB juga bermanfaat. Di luar PBB bisa belajar organisasi, bersosial dengan teman-teman yang lain, menyelenggarakan acara ya, baik itu diklat ya, baik itu adipati ataupun kita ada acara bakti sosial. Itu kan sebenarnya berguna untuk anggota Pasgasus supaya ketika belajar nanti ketika turun ke masyarakat kan dia paham ya bahwa hidup itu tidak sendiri ya, ada orang dan kita saling membutuhkan, saling membantu satu sama lain. Ya itu segi positif menurut saya ya. Kalau negatif itu enggak ada lah, negatif itu tergantung bagaimana cara pandangan orang terhadap Pasgasus. Tapi kalau segi positifnya yang saya lihat selama saya melatih di Pasgasus itu ya sebanyak itu. Ya, jadi intinya kita bisa saling membantu ya, baik itu di Pasgasus sendiri ataupun untuk orang lain ya di kegiatan-kegiatan Pasgasus itu. Ya mungkin itu kalau sisi positifnya ya. Kalau sisi negatif itu nggak usah ditanyakan lah ya, karena memang tergantung bagaimana sudut pandang orang itu melihat gitu saja. Pesan untuk anggota Pasgasus ya, saya kira memang kalau sekarang kan kita berada di masa pandemi ya, jadi kita bagaimana cara kita tetap produktif di masa pandemi dan kita tetap menjaga protokol kesehatan yang memang diterapkan oleh pemerintah sampai sekarang ya. Jadi buat anggota Pasgasus, pandemi itu bukan berarti kita mati ya, kita tidak bisa berkreasi ya. Jadi pandemi ini sudah 1 tahun lebih berjalan, jadi saya harap semuanya bisa berpikir bahwa di pandemi ini kita tetap bisa berprestasi ya, tetap bisa berkreasi. Dengan adanya pandemi ini kan memang ada pembatasan kegiatan, cuma bagaimana kita melihat dari sisi yang lain ya, sisi bagaimana kita tetap bisa berkontribusi ya buat sekolah itu seperti apa ya, kita bisa ikut lomba virtual ya. Kemarin tahun ini juga di ulang tahun kemerdekaan 76 juga Paskibraka sudah mulai jalan. Jadi setidaknya di masa pandemi itu bukan alasan kita untuk mati berkreasi gitu ya. Masih banyak kreasi-kreasi yang menurut saya bisa diperjuangkan bagi anak-anak Pasgasus yang sekarang ya. Dan di tahun depan kan saya kira juga pandemi ini belum cepat selesai. Jadi paling tidak anak-anak Pasgasus bisa berpikir bagaimana kita tetap berkreasi di masa pandemi dan sesuai dengan protokol kesehatan ya. Jadi jangan berpikir bahwa pandemi itu yang merasakan kan kita bukan kita sendiri, tapi banyak orang yang merasakan, dan dampak dari pandemi itu memang sangat luar biasa. Tapi kan bagaimana kita keluar dari pandemi ini gitu ya, keluar dalam arti keluar dari zona yang memang tidak kita suka, tapi kita masih bisa berkreasi untuk kemajuan kita sendiri ya, secara khusus ya, secara umum kemajuan untuk sekolah ataupun nama baik kota kita ataupun ya secara umum ya di Indonesia gitu ya. Terus untuk yang sudah alumni ya saya kira para alumni sudah paham kok ya, kapan dia harus pulang kembali ke Pasgasus ya, kapan dia harus bertemu dengan adik-adiknya. Dia sangat paham karena memang ada beberapa waktu buat alumni itu memang bertemu dengan adik-adiknya ya. Pesan saya untuk alumni ya semoga mereka tetap paham ya, tidak lupa bahwa dulu mereka juga ditempa di sini ya, dulu mereka ini yang mendirikan ini, yang membuat bagus Pasgasus itu juga salah satunya mereka-mereka yang memang sekarang sudah berada di posisi mereka masing-masing ya. Ada di sudah kuliah, ada yang sudah ada di TNI Polri, ada yang masih pendidikan di kedinasan, kan banyak sekali ya. Jadi menurut saya alumni Pasgasus itu luar biasa ya. Kalau adipati mereka bisa support adik-adiknya, di diklat dia bisa datang ya, setiap saat dia memang terkadang memang menemui saya untuk hanya sekedar ngobrol, hanya teman-teman cerita saja ya, hanya bertanya kabar ya. Jadi alumni Pasgasus itu menurut saya masih kompak sampai sekarang ya. Setiap tahun mereka selalu menanyakan kabar adik-adiknya ya. Jadi saya harap tetap kompak ya, tetap bisa membantu adik-adiknya ya untuk alumni. Dan untuk teman-teman Pasgasus yang terutama yang mau naik kelas 12 juga ya, saya harap tetap bisa fokus untuk belajar ya, fokus untuk tetap berkegiatan yang positif ya. Untuk anggota yang baru ya silahkan di Pasgasus ini ditempa ya, ditempa bahwasanya di sini tidak ada niatan buruk untuk membuat kamu menjadi pemuda yang tidak bermanfaat
ya paling tidak di sini kamu ditempa untuk menjadi pemuda yang bermanfaat, baik itu untuk SMA 1 ya ataupun untuk Tuban, Jawa Timur, dan lebih globalnya untuk Indonesia ya. Jadi itu ya pesan-pesan saya harap semuanya tetap kompak, tetap jaga kesehatan karena memang di masa pandemi ini sangat susah ya, dan semoga di ulang tahun yang ke-19 ini Pasgasus tetap bisa konsisten untuk bisa lomba ya, walaupun hanya virtual ya. Semoga di 2 dekade Pasgasus tahun depan ini kita bisa kembali lah ya, kembali anggota kita bisa menjadi paskibraka nasional, tapi ya kita hanya bisa berharap ya, kita tetap berikhtiar semaksimal mungkin ya. Semoga ada rezeki di tahun 2022 dan semoga juga pandeminya sudah mulai membaik lah ya, dan kita tetap bisa berlomba seperti dulu-dulu kala ya. Saya kira saya juga sudah mulai capek ya kalau lomba virtual itu tidak enak sebetulnya, tidak seperti lomba offline ya. Itu saja dari saya ya. Terima kasih waktunya dan terima kasih kesempatannya, dan selamat ulang tahun buat Pasgasus. Semoga Pasgasus tetap bisa berkembang, tetap bisa berprestasi ya, dan tetap bisa membanggakan buat semua kalangan masyarakat ya. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.